Selamat datang di channel Panduan Marketplace Indonesia. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajukan pengembalian yang benar di Shopee. Karena dari video kita sebelumnya, yang ini nih, saya memiliki kesimpulan bahwa ternyata masih banyak pembeli yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan pengembalian yang benar sesuai dengan situasi yang sedang ia hadapi. Kemudian kalau dari sisi penjual ternyata juga masih banyak yang tidak punya gambaran sama sekali mengenai pengembalian barang dari sisi pembeli itu seperti apa. Makanya jadinya sama-sama bingung, kemudian saling menyalahkan dan salah mengambil langkah. Jadi untuk memahami bagaimana situasi pembeli dan memahami bagaimana cara mengajukan pengembalian barang yang benar dari sisi pembelinya, simak video ini sampai selesai. Jadi yang pertama dilakukan pembeli ketika ingin melakukan pengembalian adalah masuk ke halaman pesanan, kemudian pilih pesanan yang sedang dikirim, kemudian klik rincian pesanannya. Setelah itu di bagian bawah sebelah kiri itu ada tombol ajukan pengembalian. Ketika tombol ajukan pengembalian itu diklik, maka akan muncul dua situasi. Jadi situasi ini sesuaikan dengan kondisi yang sedang kamu alami. Situasi yang pertama adalah kamu sebagai pembeli menerima barangnya sudah diantar oleh kurir, tapi barangnya itu bermasalah. Contoh bermasalah itu seperti apa? Satu, barangnya rusak, kemudian tidak sesuai dengan deskripsi, salah size, salah warna, palsu, dan lain sebagainya. Tapi situasinya adalah kamu sudah menerima barangnya. Kemudian situasi yang kedua adalah kamu tidak menerima barangnya atau kamu menerima barangnya tapi kurang. Baiklah, kita masuk ke kondisi yang pertama, yaitu saya menerima pesanan tapi pesanannya bermasalah. Jika pesanannya bermasalah, di sini ada sekitar 6 jalan yang bisa kamu pilih dan masing-masing jalan atau masing-masing alasan itu memberikan solusi yang berbeda-beda. Jadi alasan ini sesuaikan dengan kondisi kamu yang sebenarnya. Sekarang mari kita lihat masing-masing alasan ini memberikan solusi apa aja sih. Alasan yang pertama adalah berubah pikiran. Di situ tertulis tidak cocok atau tidak membutuhkan barang ini lagi. Di situ ada syarat dan ketentuannya juga. Kamu bisa klik di situ kalau mau tahu lebih banyak. Tapi kalau pembeli memilih itu, kita lihat solusi apa yang ditawarkan oleh pihak Shopee. Jika pembeli memilih berubah pikiran, maka solusi yang ditawarkan Shopee adalah pengembalian barang dan dana. Karena tadi kan di situasi pertama kan pembeli sudah menerima barang tapi barangnya bermasalah. Jadi meskipun barangnya itu tidak bermasalah, sebenarnya pembeli masih bisa mengajukan pengembalian, yaitu dengan memilih berubah pikiran. Artinya memang nggak ada masalah dengan barangnya benar, sesuai dengan deskripsi, penjualnya juga sudah benar, tapi ya memang pembelinya aja yang sedang mungkin tidak mood atau berubah pikiran. Jadi pembeli bisa mengajukan pengembalian dengan memilih solusi yaitu berubah pikiran. Tapi di sini pembeli harus mengembalikan barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dananya akan dikembalikan ke pihak pembeli dengan syarat penjualnya nanti menerima barangnya, kemudian penjual itu bisa ngecek barangnya itu sesuai dengan kondisi sebelum dikirimkan atau tidak. Kalau penjualnya itu merasa bahwa barangnya itu sesuai dengan kondisi sebelum dikirimkan, maka penjual bisa menyetujui pengembalian dana. Jadi dana dari pembeli akan dikembalikan 100%. Tapi jika barangnya itu rusak atau tidak sesuai dengan barang sebelum dikirimkan, maka di sini penjual berhak untuk mengajukan banding. Jadi pembeli nggak akan bisa tuh tipu-tipu. Contoh pembeli nerima barang kemudian ditukar, kemudian dikembalikan. Nah, di situ nanti akan ketahuan dan penjual bisa mengajukan banding. Baiklah, kita masuk ke alasan atau situasi yang kedua, yaitu pesanan sampai namun tidak lengkap atau kosong. Kita lihat solusi apa yang ditawarkan oleh Shopee. Jadi kalau pembeli memilih alasan pesanan sampai namun tidak lengkap atau kosong,
Di situ pembeli bisa memilih dua solusi. Yang pertama adalah pengembalian barang dan dana, dan solusi yang kedua adalah pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Mungkin situasinya akan seperti ini. Contoh kamu memesan 3 barang, kemudian yang datang itu cuma 2 barang. Untuk satu barangnya itu berarti kan tidak dikirimkan atau kurang. Di situ kamu sebagai pembeli bisa mengajukan pengembalian dana sebagian, yaitu barang yang tidak dikirimkan aja. Artinya kamu menerima 2 barangnya, tapi barang yang tidak dikirim tadi uangnya dikembalikan ke saldo atau ke ShopeePay. Tapi kalau kamu memilih pengembalian barang dan dana, ya 2 barang yang kamu terima tadi itu dikembalikan semuanya ke penjual, dan seluruh uang kamu itu akan dikembalikan juga ke ShopeePay kamu. Jadi di sini pembeli bisa memilih antara dua solusi itu. Kalau saran saya ya, kalau memang barangnya itu bagus, ya pilih pengembalian dana sebagian aja daripada bolak-balik kan order barang lagi, harus nunggu lagi. Jadi ya terima aja yang dua tadi itu atau yang sebagian yang sudah datang. Nanti kan uangnya juga akan kembali ke ShopeePay kan. Nanti kamu bisa order lagi untuk kekurangannya. Saran aja sih. Jadi supaya pihak penjual juga nggak terlalu dirugikan dan pihak pembeli kan juga tidak rugi karena di sini uangnya juga pasti akan kembali sesuai dengan barang yang tidak dikirimkan. Tapi ya itu saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Mau pilih solusi yang mana terserah kalian. Baiklah, kita masuk ke alasan atau situasi yang ketiga, yaitu produknya salah, ukuran, warna, atau beda produk. Kalau kamu memilih alasan ini, maka cuma ada satu solusi aja, yaitu kamu harus mengembalikan barangnya dulu ke penjual, kemudian nunggu penjualnya menerima barang dan ngecek barangnya, baru setelah itu dana kamu akan dikembalikan ke ShopeePay kamu. Di situ penjual juga punya opsi untuk mengajukan banding jika barang yang ia terima tidak sesuai dengan barang yang ia kirimkan sebelumnya. Jadi paham kan, biar pembeli juga ngerti, dan kalau kamu penjual kamu juga tahu situasinya seperti apa dan harus mengajukan banding atau enggak. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh paham dua sisi gitu loh. Paham dari sisi pembeli juga paham dari sisi penjualnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke alasan yang keempat, yaitu produk rusak. Kalau produk rusak ini ada 3 opsi, yaitu yang pertama adalah produk tanpa kerusakan kemasan luar. Untuk produk rusak tanpa kerusakan kemasan luar dapat dikembalikan. Kalau kamu pilih ini, maka solusi yang diberikan Shopee adalah pengembalian barang dan dana. Kemudian untuk produk tanpa kerusakan kemasan luar tidak dapat dikembalikan, maka solusi yang diberikan Shopee adalah pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Sedangkan untuk produk dengan kerusakan kemasan luar, maka solusinya juga sama, yaitu pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Mungkin yang dibingungkan adalah maksudnya dari dapat dikembalikan dan tidak dapat dikembalikan ini apa ya? Mungkin contohnya begini, kalau penjual itu mengirimkan makanan kemudian nyampe sudah busuk atau gimana, di situ kamu kan bisa mengajukan pengembalian dengan memilih produk rusak tanpa kerusakan kemasan luar dan tidak dapat dikembalikan. Kenapa tidak dapat dikembalikan? Ya karena memang barangnya sudah rusak atau busuk gitu loh. Tapi kalau tanpa kerusakan kemasan luar dapat dikembalikan, itu artinya ya memang barangnya aja rusak tapi kemasannya masih bagus atau packingannya nggak rusak gitu. Kalau kamu milih itu ya berarti ya barangnya bisa diretur dengan kondisi yang tadi kamu terima seperti pada saat kamu unboxing. Dan kalau kamu pilih langkah ini, penjual juga masih bisa mengajukan banding. Jadi nanti keputusan bagaimana biasanya tim Shopee yang akan memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang dikirimkan oleh pembeli dan dikirimkan oleh penjual. Jadi ya jangan lupa setiap kamu menerima barang, jangan lupa divideokan proses unboxingnya secara lengkap dan tidak di-cut-cut gitu. Baiklah, sekarang kita masuk ke alasan produk berbeda dengan deskripsi atau foto. Jadi ingat nih penjual, jangan pernah memberikan deskripsi yang terlalu muluk-muluk dan jangan pernah edit foto produknya itu secara berlebihan. Kalau bisa ya real aja fotonya, diedit seperlunya aja, dan deskripsinya itu ditulis sesuai dengan kondisi produk yang sesungguhnya. Karena kalau nggak sesuai, pembeli bisa mengajukan pengembalian seperti ini. Dan kalau pengembalian seperti ini, maka solusi yang diberikan oleh Shopee adalah pengembalian barang dan dana. Kalau situasinya begini, apakah penjual bisa mengajukan banding? Jawabannya beberapa penjual bisa dan beberapa penjual itu tidak bisa.
karena memang cuma penjual terpilih yang bisa mengajukan banding jika situasinya itu seperti ini. Oke, yang terakhir adalah produk tidak original. Kalau kamu memilih solusi ini, maka solusinya adalah pengembalian barang dan dana. Oke, ini sudah yang terakhir ya. Tapi yang harus kamu ingat sebagai pembeli nih, di situ di bagian bawah kan selalu ada deskripsi, kemudian ada foto dan ada video ya. Jadi setiap kamu mengajukan pengembalian, jangan lupa deskripsinya itu ditulis secara detail supaya tim Shopee itu mengerti dengan problem kamu. Kemudian jangan lupa disertakan bukti foto dan videonya. Semakin kuat bukti yang kamu kirimkan, maka peluang kamu untuk menang melawan banding dari penjual itu juga akan lebih besar. Begitupun dari sisi penjual. Setiap kamu mengirimkan barang, jangan lupa divideokan dengan baik proses pengemasannya. Mulai dari proses quality control, kemudian proses packaging sampai nempel resinya. Itu kalau bisa divideokan dengan baik. Bukan kalau bisa, ini sudah wajib sih hukumnya kalau di Shopee ya. Karena semakin kuat bukti yang kamu berikan juga pada tim Shopee, maka peluang kamu menang untuk banding juga akan semakin besar. Nah, sekarang gimana situasinya kalau buktinya sama-sama kuat, baik itu dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual? Di situ ada beberapa solusi sih, tapi ya tergantung tim Shopee-nya juga. Karena bisa jadi kalau situasi seperti itu kan yang salah berarti bukan penjual dan bukan pembelinya, tapi tim ekspedisinya. Maka di sini juga tim ekspedisi juga harus hati-hati dalam menangani setiap pengiriman barang dari penjual. Karena bisa jadi barangnya itu dikirimkan bagus, kemudian diterima oleh pembelinya itu rusak. Rusaknya itu bukan dari penjualnya, tapi di proses pengirimannya. Nah, jadi solusinya gimana kalau seperti itu ya nanti tim Shopee yang akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikirimkan. Oke, untuk situasi yang pertama selesai, yaitu situasi saya menerima pesanan namun bermasalah. Baiklah, sekarang kita masuk ke situasi yang kedua ya, yaitu saya tidak menerima pesanan. Kalau kamu sebagai pembeli mengklik saya tidak menerima pesanan, maka di situ akan ada dua alasan yang bisa kamu pilih. Pertama adalah semua pesanannya tidak sampai, atau pesanannya sampai tapi tidak lengkap atau kosong. Kalau kamu pilih semua pesanan tidak sampai, biasanya nanti kamu akan diarahkan ke bukti pengiriman yang nanti ada di pelacakan resi. Jadi tergantung dari kondisi resinya atau lacak resinya itu seperti apa. Kalau di sana statusnya itu sampai, biasanya kan kurir selalu memberikan bukti foto tuh. Nah, kalau sudah ada bukti fotonya dan kamu tetap merasa bahwa kamu itu tidak menerima barangnya dan mungkin tidak mengenali foto itu di mana, bukan di rumah kamu, ya kamu bisa melanjutkan. Kemudian di situ solusi yang ditawarkan oleh Shopee adalah pengembalian dana sebagian atau pengembalian dana penuh tanpa pengembalian barang. Karena kamu memang tidak menerima barangnya kan. Nah, tapi kalau kamu memilih solusi ini, nanti biasanya pihak penjual dapat mengajukan banding setelah peninjauan dari tim Shopee. Tergantung nanti peninjauan banding dari tim Shopee bagaimana. Kalau peninjauan dari tim Shopee itu mengatakan bahwa barangnya hilang, biasanya uang dari pembeli akan dikembalikan sepenuhnya dan dari pihak penjual nanti akan mendapatkan penggantian 100% juga dari pihak ekspedisi yang diwakilkan oleh Shopee. Tapi kalau situasinya lain, biasanya penjual juga masih bisa mengajukan banding ke Shopee. Jadi kalau penjual juga mengajukan banding, biasanya nanti akan ada masa investigasi pengiriman. Nanti kamu pantau aja di situ hasil dari investigasinya bagaimana dan solusi apa yang ditawarkan oleh tim Shopee. Dipantau aja pokoknya. Tapi kalau kamu memilih pesanan sampai namun tidak lengkap atau kosong, maka di situ akan ada dua solusi yang ditawarkan oleh pihak Shopee. Yang pertama adalah pengembalian barang dan dana. Artinya semua barang yang kamu terima tadi itu dikembalikan sepenuhnya kepada pihak penjual. Dan biasanya ini tuh gratis ongkir karena nanti akan ada resi yang keluar dari halaman pengembalian. Kamu gunakan resi itu untuk mengembalikan supaya gratis dan nanti tinggal nunggu penjualnya itu nerima barang dan setelah penjual itu ngecek barangnya dan sesuai, biasanya dia akan langsung klik pengembalian dana. Jadi uang dari pembeli akan langsung dikembalikan ke ShopeePay. Atau kamu bisa memilih solusi yang kedua, yaitu pengembalian dana sebagian tanpa pengembalian barang. Atau bisa juga mengajukan pengembalian dana penuh. Artinya kamu nerima barangnya, tapi kamu minta seluruh uang kamu, gitu loh.
Ya kalau tega sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya kalau bisa ya jangan merugikan penjual juga gitu kan. Jadi ya kalau memang kamu nerima barang dan cuma kurang beberapa aja dan barang yang kamu terima itu dalam kondisi bagus, ya kalau bisa ajukan pengembalian dana sebagian aja sesuai dengan barang yang kurang. Jadi supaya tidak merugikan pihak penjual juga. Karena penjual biasanya kalau sudah situasinya begini tuh tidak hanya dirugikan karena barangnya tidak kembali atau nanti kembalian itu bisa dalam kondisi rusak, tapi juga masih rugi waktu, rugi tenaga, kemudian rugi packaging. Jadi banyaklah kerugian dari sisi penjual kalau sudah masuk ke situasi seperti ini. Intinya ya pasti rugi aja penjualnya. Jadi kalau bisa ya berilah sedikit empati kepada penjualnya. Kalau memang terima barang dan barangnya dalam kondisi bagus, ajukan pengembalian dana sebagian. Oke. Gimana? Sudah clear kan? Sudah tahu situasinya kan? Yang paling penting di sini adalah setiap situasi yang terjadi itu ada batas waktu responnya, baik itu penjual atau pembeli. Jadi jangan sampai kamu melewatkan batas waktu respon, pas ngecek tahu-tahu dananya sudah dikembalikan tapi sedikit atau solusinya itu tidak sesuai dengan keinginan kamu gitu. Jadi ingat bahwa semuanya itu ada batas waktu responnya. Oke, semoga gambaran ini bisa membantu kamu dari sisi pembeli untuk mengajukan pengembalian secara benar dan bisa memberikan gambaran juga untuk penjual seperti apa sih situasi yang dialami oleh pembeli. Terima kasih sudah selalu menonton tutorial di channel Panduan Marketplace Indonesia. Kalau kamu merasakan manfaat dari konten yang kita buat ini, kamu wajib banget dukung kita dengan cara subscribe channel ini dan like setiap konten yang kamu tonton. Dan di sini juga masih ada banyak konten-konten bermanfaat lainnya. Silahkan cek di profil. Siapa tahu banyak insight dan wawasan-wawasan baru yang bisa kamu dapatkan dari sana. Dan jika masih ada masalah yang mungkin tidak kita jelaskan di sini, feel free aja untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Oh ya, kita sudah lama nih nggak ada sponsor nih. Kalau kamu mau jadi sponsor di video kita selanjutnya, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Di sana kamu bisa menuliskan nama toko kamu dan pesan yang ingin kamu sampaikan. Mau promo juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Dan untuk kebutuhan bisnis lain, email kita juga sudah kami tuliskan di deskripsi video. Jangan lupa untuk ditonton untuk next videonya. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.